Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di channel Ruang Dimensi. Bersama lagi dengan saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang ditulis oleh Balkis Ashifa yang berjudul Tragedi Toilet Sekolah. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan cerita episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkannya lebih dahulu, supaya tidak bingung alur ceritanya. Bagi yang ingin langsung membaca ceritanya, silahkan klik link yang sudah tersedia di deskripsi. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Di depanku kini ada seorang pria berjaket abu-abu yang tangannya terborgol. Ia mendongakkan kepalanya ketika kami datang. Dia Glenn. Aku bergedik. Biar ku beritahu betapa ngerinya aku saat melihatnya. Wajahnya penuh memar, ujung bibirnya berdarah, di sekitar matanya bengkak dan menghitam, serta rambutnya yang acak-acakan, seperti seorang yang kalah bertarung. Saya minta kalian semua untuk menunggu di ruang pengawasan, ujar Pak Reza. Di situasi seperti ini, kami semua hanya mengikuti perintahnya. Kami keluar dari ruangan itu dan masuk ke ruangan di sebelahnya, ruang pengawasan. Benar kataku, kaca tadi adalah cermin dua arah. Aku dapat melihat dengan jelas wajah Glenn dan Pak Reza di sana. Saya akan meminta keterangan dari kamu. Akan saya buka borgolnya. Saya harap kamu bisa bersikap tenang. Suara Pak Reza terdengar dari audio bertuliskan kata on yang terpasang di sini. Ini benar-benar ruangan yang selalu kukagumi sejak pertama kali aku menonton cerita detektif. Aku melihat dari cermin itu Pak Reza membuka borgol yang melingkar di tangan Glenn. Setelah itu mereka duduk. Tak lama kemudian, rekan kepolisian Pak Reza masuk. Entahlah, aku tidak mengenalnya. Dia memberikan beberapa tumpukan kertas kepada Pak Reza. Sepertinya berisi data tentang Glenn. Begitu biasanya yang kubaca dari cerita detektif lagi. Kita akan mulai dari yang sederhana. Jelaskan siapa dirimu. Pak Reza memulai interogasi. Saya Glenn, siswa di SMU 10 kelas 12. Saya cuma siswa biasa. Pak Reza mendecak. Kamu berandal. Dari data yang terkumpul, saat SMP kamu pernah menghancurkan atribut sekolah, membuat masalah dengan guru BK, sering tawuran, dan tukang membuli. Glenn tertawa kecil. Ya, sepertinya Anda sudah tahu. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Itu catatan kamu saat SMP. Saya butuh bagaimana kamu sekarang. Jelaskan hubungan kamu dengan Kayla. Ya, dulu saya memang berandal, Pak. Tapi semenjak masuk SMU, saya berjanji akan berubah. Awalnya saya memang belum bisa berubah banyak, tapi saya merasa benar-benar menjadi lebih baik ketika saya mengenal Kayla, adik kelas yang jadi populer karena kecantikannya. Awalnya saya nggak tertarik, tapi sikap dia yang malu-malu buat saya penasaran. Aku melihat Glenn tersenyum saat menceritakan Kayla. Wajahnya menunjukkan ketulusan. Entahlah. Singkat cerita, saya makin dekat dengan Kayla. Saat itu dia telepon saya. Dia cerita kalau orang tuanya bercerai. Saya datang ke rumahnya yang memang sepi dan saya hilaf. Saya akui itu kesalahan terbesar saya. Tapi semenjak itu, Kayla seakan tidak mau bertemu saya dan kami putus hubungan. Tanpa alasan apapun, dia menjauhi saya. Kami yang ada di ruangan pengawasan ini masih menyaksikan dengan seksama bagaimana ekspresi Glenn saat bercerita. Sekarang aku tahu. Kayla memutuskan hubungannya dengan Glenn mungkin karena ia terlalu malu atau mungkin takut. Takut apabila Glenn tahu Kayla hamil akan memutuskan hubungan mereka terlebih dahulu. Untuk itulah Kayla lebih baik pergi daripada ia harus menanggung sakit hati lebih dalam. Kamu tahu alasan kepolisian memanggil kamu ke sini? Kayla sudah meninggal. Dari laporan penyelidikan diketahui dia terbunuh dan kamu menjadi salah satu terduganya. Kamu tahu itu kan? Petugas kepolisian yang menjemput kamu juga sudah pasti memberitahu semuanya, iya kan? Cerca Pak Reza. Glenn mengangguk lemah.
Saya memang bersalah soal menggauli Kayla, tapi saya bersumpah saya tidak pernah berbuat sekeji itu, membunuh tanpa perasaan. Saya tidak seperti itu, apalagi membunuh seseorang yang pernah saya cintai. Glenn tiba-tiba berdiri marah. Ia memukul meja sambil melepaskan amarahnya. Bapak tahu, saat mendengar Kayla meninggal dalam keadaan hamil dan diketahui karena perbuatan saya langsung membenci diri saya. Berkali-kali saya ingin mengunjungi Kayla, namun borgol sialan ini mengganggu. Saya cuma bisa membenturkan kepala saya ke dinding. Saya nggak peduli kalau saya mati sekalipun, Pak. Tapi saya berani bersumpah, saya tidak membunuh Kayla. Ketika Glenn bersikap seperti itu, kami yang di ruang pengawasan sontak berdiri. Kulihat tangan Putra dan Alfian sudah mengepal dari tadi. Sangat tersirat semburat kebencian di wajah mereka. Saya memang berandal, Pak. Tapi saya bukan pembunuh. Kayla mati karena bunuh diri, bukan karena saya. Glenn masih berteriak, justru semakin histeris. Ia menendang kursi dan meja. Dia benar-benar tak terkendali. Sekarang aku percaya bahwa ia pernah merusak atribut sekolah di SMP-nya dulu. Glenn, saya harap kamu tenang. Pak Reza masih mencoba menenangkan. Buk. Tiba-tiba sebuah kepalan tangan meninju wajah Glenn. Itu Alfian. Begitu asiknya dengan tontonan di depan cermin ini, aku sampai tidak sadar bahwa Alfian dan Putra sudah ada di ruang interogasi. Alfian tidak dapat menahan amarahnya lagi, sedangkan Putra, meski ia terlihat kesal, namun masih pintar menahan sikap emosionalnya. Ngaku loh, dasar biadab, Alfian memaki. Sesekali masih meninju wajah Glenn. Dengan cepat Putra menahan Alfian, sedangkan Pak Reza menahan Glenn. Gue gak berbuat apapun. Lo gak bisa nuntut gue, seru Glenn. Langkahnya semakin maju mendekati Alfian. Gue gak takut sama lo, sama kalian, sama semuanya. Alfian melepaskan tangannya yang dipegang Putra. Ia berjalan mendekati Glenn, menarik kerah jaketnya hampir mencekik. Matanya tersirat kemarahan. Lo udah berbuat, harus berani tanggung jawab. Itu kalau lo memang laki-laki. Tapi bagi gue, lo gak lebih dari sekedar sampah yang bahkan gak bisa didaur ulang. Bacot lo. Mereka bertarung lagi dan belum juga berhenti. Justru semakin menjadi. Aku melihat sudah banyak bekas biru di wajah mereka masing-masing. Terlebih Alfian, si penggila sains itu tidak terbiasa memukul orang. Sedangkan Glenn sepertinya sudah terlatih memukuli orang lain. Dapat dilihat dari posisi kuda-kudanya dan teknik penginderaan serta tangkisannya terhadap serangan Alfian. Aku bingung. Mengapa Pak Reza dan Putra tidak lagi melerai mereka? Bahkan Putra memasang ekspresi terdatarnya. Atau minimal Pak Reza bisa memanggil rekannya untuk melerai mereka. Tapi tidak ia lakukan. Aku tidak tahan hanya menonton saja di sini. Aku dan Dewi ikut memasuki ruangan interogasi meskipun takut. Selang beberapa menit, mereka, Glenn dan Alfian berhenti bertarung. Mereka sama-sama lelah. Sudah capek? Atau mau lagi? Silahkan, saya tunggu kalian selesai, ucap Pak Reza. Kurasa ia marah sekarang. Tangannya terlipat di dada. Kami semua diam, benar-benar diam. Lalu tiba-tiba Pak Reza berkata, bagaimana dengan pesan yang dikirim dari handphone Kayla mengenai pertemuannya dengan kamu, Glenn? Pandangan Pak Reza beralih ke Glenn. Apa benar kamu dan Kayla bertemu? Soal itu... Iya, saya bertemu dengan Kayla. Glenn menjawab terbata-bata. Aku curiga dengan sikapnya sekarang. Pukul berapa kalian bertemu? Saya lupa, tidak melihat jam. Di mana bertemunya? Di tempat makan dekat rumah Kayla. Lagi-lagi Pak Reza tersenyum. Ia masih mencecar Glenn dengan pertanyaannya. Bagaimana keadaan tempat makan itu? Glenn mengernyit. Keadaannya? Ya, apa tempat makan itu berumput? Atau bagaimana? Tidak ada, tempat makan itu sudah berlantai. Kami makan di meja makan, bukan di rumput. Apa Kayla mengajak orang lain atau ditemani seseorang? Hanya sendiri. Kalian tahu, saat penyelidikan ada potongan rumput yang menempel di rambut Kayla, sedangkan Kayla ditemukan mati di dalam kamarnya. Apa mungkin wanita secantik dan sebersih Kayla membawa rumput ke kamar? Jadi maksud Bapak apa? Fakta pertama, Kayla tidak bunuh diri, tapi ia dibunuh.
Ada bekas cengkraman di pergelangan tangannya. Fakta kedua, ia tidak mati di kamarnya, tapi di tempat lain. Saya rasa di tempat yang memiliki banyak rumput. Pandangan mata Pak Reza beralih menatap kami satu persatu. Dan fakta ketiga, pembunuh itu berpacu pada waktu, sangat efisien dan cerdas. Sepertinya dia memakai sarung tangan dan telah mempersiapkan semuanya. Membunuh Kayla setelah pertemuannya dengan Glenn. Kemudian Kayla memberontak sehingga pembunuh itu mencengkram tangannya dan membekas di sana. Membuat kematian Kayla seolah-olah karena stres lalu bunuh diri. Entah bagaimana caranya ia membunuh Kayla dan menyayat pergelangan tangan Kayla hingga memotong pembuluh nadinya. Kemudian mengirimkan pesan ke Sarah bahwa Kayla mau bertemu dengan Glenn. Bukankah kalian merasa ada yang aneh di sini? Jangan bertele-tele, Pak. Langsung ke intinya. Aku menyahut tidak sabar. Sabar, Sarah. Saya masih menganalisa. Saat itu Putra bercerita ke saya kalau nomor teleponnya disadap. Setelah nomor itu diperiksa polisi, ternyata itu nomor ganda. Artinya ada 2 orang yang memakai nomor itu. Jadi semua pesan yang dikirim otomatis akan masuk ke nomor itu juga. Jelas Pak Reza. Tangannya masih terlipat di dada. Saat Sarah mengirimkan pesan ke Putra setelah mengetahui bahwa Kayla dan Glenn akan bertemu, itu seakan-akan memberitahukan ke pembunuh bahwa ia telah berhasil melaksanakan rencananya, membuat kita curiga pada Glenn. Pembunuh ini lempar batu dan ingin mencuci tangan, kemudian memilih Glenn sebagai kambing hitamnya. Menurut Bapak, Glenn benar-benar bukan pembunuhnya? Tanyaku yang hanya dibalas anggukan oleh Pak Reza. Sekarang lo semua percaya kan sama gue? Hah? Glenn menyikut Alfian. Sangat jelas mereka masih mendendam dan belum puas melampiaskan amarahnya. Lalu bagaimana dengan Sonata, salah satu korban tragedi toilet sekolah? Lo kenal dia kan? Tanya Dewi tiba-tiba. Sehari sebelum kematian Sonata, lo ketemu sama dia di suatu tempat kan? Lo nyatain perasaan lo ke dia, tapi dia tolak. Besoknya dia mati di toilet sekolah. Info ini dari sahabatnya Sonata sendiri, Kak Lisa. Sekarang lo mau bilang kalau itu juga bukan perbuatan lo? Iya, jawab gue. Jangan sembarangan nuduh ya, sahut Glenn. Ia menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Info yang lo dapat itu salah. Lisa nggak tahu apa-apa sekalipun dia sahabatnya Sonata. Gue udah kenal lama sama Sonata. Dia tetangga gue. Kita cuma teman, tanpa perasaan apapun. Justru Sonata yang ajak gue ketemu saat itu. Dia bilang dia diancam dan diteror semenjak dia nggak sengaja lihat pembunuhan di toilet lama sekolah. Dia tahu siapa pembunuhnya, tapi nggak berani kasih tahu bahkan ke gue sekalipun. Dia cuma bilang pembunuhnya ada di sekolah. Akhirnya gue saranin dia buat konsultasi ke guru BK dan tetap jaga rahasia. Tapi siang itu dia meninggal. Gue nggak tahu Sonata berhasil kasih tahu ke guru BK atau belum. Mengapa perasaanku tiba-tiba mengganjal kepada Bu Anita? Menurutku hanya dia orang terakhir yang ditemui oleh Sonata sebelum kematiannya. Kalau begitu, kita wajib temui guru BK kalian. Pak Reza menyahut tiba-tiba. Saya yakin kedua hal ini berhubungan. Untung sekali, si bocah sains ini merupakan langganan olimpiade sekolah, anak kesayangan guru, dan namanya cukup populer di sekolah, meskipun ia bukan anak OSIS. Di gawainya terdapat banyak nomor telepon guru, termasuk Bu Anita selaku guru BK. Kami menelpon beliau dan mengabarkan bahwa kami ingin bertemu. Kemudian Bu Anita memberikan alamat rumahnya. Tanpa babi bu, kami semua berangkat menuju ke sana. Meskipun mobil Pak Reza nambah sempit karena Glenn juga ikut. Hal itu tidak menyulitkan kami untuk membongkar kasus ini. Sesampainya di sana, kami segera masuk. Rumah Bu Anita cukup luas dan tidak bertingkat. Bu Anita mempersilahkan kami duduk dan memberikan beberapa minuman yang diletakkan di meja ruang tamu. Jadi, kalian ada perlu apa sampai repot datang ke sini? Tanya Bu Anita dengan lembut. Pak Reza menjelaskan semuanya dengan runtut. Bu Anita sempat menitikkan air mata saat mengetahui Kayla meninggal. Ibu sudah peringatkan ke kalian, tolong berhenti mencari tahu. Biarkan ini menjadi urusan polisi. Sekarang Kayla bernasib sama dengan Sonata. Kalian nakal, tidak mau mendengar. Isak Bu Anita. Terlihat jelas ia adalah tipikal guru yang penyayang. Kami semua menunduk kecuali Pak Reza.
Tapi lain halnya dengan Putra. Wajahnya justru menunjukkan suatu rasa penasaran. "Ibu tahu dari mana kalau kami ingin menyelidiki kasus ini?" tanya Putra penuh selidik. "Ada yang melapor ke ibu." "Siapa? Apa dia warga sekolah juga?" Putra melirik sebentar ke arah Glenn. Aku masih meyakini si mulut bocor itu adalah Glenn, karena pada saat aku dan Putra bersembunyi, Glenn yang mengawasi kami. Aku juga yakin bahwa dia yang menguping pembicaraan kami di base camp dan tidak sengaja menjatuhkan coklat berpita di sana setelah diketahui keberadaannya. "Iya, dia warga sekolah, kelas 11. Putra sedikit terkejut. "Bukannya Glenn yang melaporkan, Bu?" Bu Anita menggeleng. "Bukan Putra. Yang melapor ke ibu adalah Junet, teman sekelas kalian." "Junet? Kenapa si ketua kelas itu ikut terseret ke dalam kasus ini?" "Junet, kapan dia laporan ke ibu?" tanya Alfian. Badannya sedikit membungkuk ke depan. "Pagi sebelum kalian semua datang dan sebelum upacara peliburan paksa itu dilaksanakan," jawab Bu Anita sedikit penekanan di akhir kata. Aku ingat, saat itu ketika aku sedang melamun di tangga dekat kelas, tiba-tiba Junet datang. Ia yang mengatakan padaku bahwa aku dan semua Five Holmes dipanggil BK. Awalnya kukira Alfian tertangkap saat dikejar Pak Maman, atau Glenn yang melaporkan karena kami tertangkap sedang menguping pembicaraan kepala sekolah dengan Pak Adam di dekat UKS. Dan tuduhan itu masuk akal. Lalu, mengapa tiba-tiba ada Junet? Mungkinkah dia adalah orang yang menguping pembicaraan kami di base camp dan menjatuhkan coklat berpita itu? Jadi, Junet adalah salah satu fans Kayla. Tetapi di kelas, dia terlihat sama sekali tidak mengagumi Kayla. Peduli saja tidak. Dan kalaupun memang benar dia menyukai Kayla, lantas sejak kapan perasaan itu muncul? Apa ibu tahu rumah anak yang bernama Junet itu? Pak Reza akhirnya bertanya. Ia cukup lama terdiam dari tadi. "Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya punya data alamat para murid di kantor saya di sekolah. Saya rasa alamat rumah Junet ada di sana. Sedangkan perintah kepala sekolah menahan saya untuk tidak boleh mendatangi sekolah sebelum kasus terungkap." Bu Anita tertunduk. Kurasa ia benar-benar sedih atas kasus yang terjadi di sekolah. "Tidak apa, Bu. Inspektur yang menangani kasus tragedi toilet sekolah itu adalah rekan saya. Ibu bisa ke sekolah dengan adanya persetujuan beliau. Siapa tahu ini dapat menuntun kita menemukan pembunuhnya, karena menurut saya hal ini berhubungan." "Baik, Pak. Besok saya akan ke sekolah. Tapi saya tidak bisa datang sendiri, Pak. Kepolisian tidak akan mudah percaya jika..." "Tenang saja, Bu. Besok saya jemput. Saya juga mengerti prosedur itu," sahut Pak Reza memotong pembicaraan Bu Anita. Kulihat ada semangat dalam dirinya. Sepertinya ia tidak sabar membongkar identitas pembunuhnya. Tapi apa yakin Junet berhubungan dengan semua ini? Aku sungguh ragu. "Saya ikut, Pak," seru Glenn tiba-tiba. "Tidak bisa, ini kasus pribadi. Selain keluarga tidak boleh ikut campur," Alfian menjawab ketus. Cara marahnya sungguh lucu. Pak Reza tersenyum. "Baik, hanya Glenn yang boleh ikut. Ada informasi dari rekan saya bahwa dia telah berhasil menemukan beberapa jejak pembunuh itu. Jika bukti itu positif milik dengan Glenn, dia tidak bisa lagi mengelak. Jujur saja, saya masih curiga." Kulihat Glenn tersenyum sarkastik ke arah Alfian. Sedangkan penggila sains itu hanya memutar bola matanya malas. Setelah cukup berbicara dengan Bu Anita, kami izin pulang dikarenakan hari sudah menjelang malam. Pak Reza tidak bisa mengantarkan kami satu persatu karena ia harus mengkonfirmasikan terkait pertemuan dengan rekannya besok. Jadi beliau mengantarkan kami kembali ke rumah Kayla. Sesampainya di sana, rumah Kayla sudah bersih. Sisa sampah dari acara pengajian tadi tidak terlihat lagi. Satu persatu dari kami pamit pulang. Sebenarnya aku ingin menginap, tapi apalah artinya aku menginap tanpa adanya Kayla. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk pulang meskipun jalanan cukup sepi. Rumahku dan Kayla pun terbilang jauh. Sialnya, gawaiku ini mati karena kehabisan asupan baterai. Jadi terpaksa aku harus jalan kaki karena tidak bisa memesan transportasi online. Awalnya aku merasa biasa saja, tapi entahlah semakin jauh dari rumah Kayla, semakin aku merasa takut.
Padahal jika ada orang jahat, aku tinggal mengeluarkan jurus-jurus yang sudah kupelajari selama ini. Berkali-kali aku menengok ke belakang, rasanya aneh, seperti aku diikuti. Sekelebat bayangan itu benar-benar terlihat dari ekor mataku. Layaknya di film horor, bayangan itu bersembunyi di balik pepohonan yang ada di sampingku. Aku mencoba berbalik badan dan menatap lurus ke arah jalan. Sepi. Hanya itu yang kulihat. Angin malam bertiup tambah kencang. Sesekali bulu kuduku merinding ketika jalan yang kulewati semakin minim pencahayaan. Langkah itu terdengar pasti. Bukan. Itu bukan langkahku. Aku merasa langkah itu semakin mendekat. Cukup. Aku tidak tahan. Ku beranikan diri untuk berbalik badan sepenuhnya. Keluar lo dasar pecundang. Jangan cuma berani ngikutin dari belakang. Aku berteriak. Terdengar cukup kencang karena benar-benar tidak ada suara yang mendominasi selain teriakanku. Masih tidak ada jawaban. Ya Tuhan, aku benar-benar takut saat ini. Terlebih jika ingat analisis Putra bahwa korban selanjutnya adalah aku. Lo payah bersembunyi. Keluar. Tenggorokanku cukup sakit sekarang. Keringatku turun deras dan tanganku dingin. Pasalnya, jika yang mengikuti adalah laki-laki iseng, aku masih bisa memukulnya. Karena memang itulah aku belajar karate. Tapi jika itu adalah pembunuh berantai, aku tidak tahu harus apa. Bayangan itu mulai bergerak dari tempat diamnya. Mulutku sudah mulai merapal doa-doa yang kuhafal. Cahaya bulan terpantul sehingga memperlihatkan siluet penguntit itu. Tunggu, itu Putra. Rasa takutku lurus ketika ternyata hanya Putra. Aku sudah berpikiran yang tidak-tidak sehingga membuatku jadi takut sendiri. Putra menghampiriku sambil tertawa kecil. Lo lucu banget, Ser. Gue baru lihat lo ketakutan begitu. Hah, menurutku itu tidak lucu sama sekali. Aku hanya diam dan memanyunkan bibir. Sesekali berkacak pinggang, menandakan bahwa aku marah sungguhan. Jangan marah, gue cuma bercanda. Ucap Putra yang mulai kembali ke sikap dinginnya. Ngapain lo? Pergi sana, kesel gue. Nanti gue pergi kok, setelah lo aman sampai rumah. Emang harus? Iyalah, gue gak mau lo kenapa-napa. Putra berjalan mendahuluiku. Tanpa sadar, bibirku membentuk sunggingan kecil. Ada apa sih dengannya? Sikap misterius dan kepeduliannya membuatku kesal sekaligus penasaran dalam satu waktu. Aku berlari kecil menyusulnya, hingga aku berjalan di sampingnya. Wajahnya kembali serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tumben, ucapku mulai pembicaraan. Putra menoleh. Perasaanku gak enak. Aku hanya berohria saja. Sejenak, aku takut mendengar analisisnya yang selalu menjadi kenyataan. Hampir setengah perjalanan, aku dan Putra hanya saling diam, hanyut dalam pikiran kami masing-masing. Share, lo gak penasaran? Akhirnya Putra yang memulai pembicaraan. Bosan sekali jika hanya aku yang mendominasi percakapan. Kutolehkan wajahku malas, biar dia tahu kalau aku masih marah padanya. Menurut lo, Junet bisa jadi tersangka? Aku menggeleng. Analisis Putra memang menakutkan, tapi selalu menarik untuk diperbincangkan. Gue tetap curiga sama Glenn. Jawabku ketus. Kenapa? Kan dia udah ngaku kalau dia nggak bersalah. Terus Pak Reza juga percaya. Kenapa lo nggak begitu? Putra mulai menyelidik. Dia begitu pintar memainkan emosi orang lain, lalu menganalisisnya melalui pendekatan psikologis. Biar bagaimanapun, Glenn tetap bersalah karena dia nggak mau bertanggung jawab sama Kayla. Lo lihat kan, gimana ekspresi dia mati-matian membela diri kalau dia nggak bersalah. Gue muak liatnya. Putra menghentikan langkahnya. Otomatis aku juga ikut berhenti. Dia memandangku intens. Kalau gue diteriaki maling dan gue membela diri, apa lo percaya sama gue? Aku mengangguk. Kenapa? Karena gue yakin lo nggak melakukan itu. Terus, kenapa lo gak curiga dulu sama gue? Aku menelan salivaku kuat-kuat. Ya, karena gue udah yakin dari awal kalau lo gak salah. Aku gugup. Mengapa perkataan Putra seperti orang yang sedang mengakui kesalahannya? Aku membuang muka. Wajah tampannya seketika berbalik menyeramkan. Perlahan, ia semakin mendekat. Sedangkan aku hanya bisa melangkah mundur. Posisiku saat ini sudah terkunci tubuh Putra. Aku sudah menyiapkan jurus jika sewaktu-waktu aku berada di posisi ini. Kemudian wajahnya mendekati telingaku dan berbisik pelan. Kita sudah sampai. Aku mendesah lega.
Segera ku dorong tubuhnya. Ia tertawa lagi. Ya Tuhan, seandainya dia sering memperlihatkan senyuman itu, mungkin aku akan menjadikannya sebagai hiburan mataku. Aku berjalan menjauhinya. Gak lucu loh, udah pulang sana. Cher, Putra memanggilku. Aku membalikkan badan. Ia sudah tersenyum di sana. Benar-benar kelemahanku. Jaga diri, jangan lupa kunci jendela. Aku hanya mengangguk. Iya, udah pulang sana. Jangan sampai hilang dari hidup gue. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Tubuhku membeku. Jantungku berdegup tak beraturan. Kulihat Putra berjalan pergi. Aku tahu, pipiku sudah merah saat ini. Daripada semakin larut dalam perasaan merah muda yang tiada berujung, lebih baik aku masuk ke dalam rumah dan segera membersihkan diri. Tak lupa aku kunci pintu dan jendela kamar. Setelah itu, diriku hanyut dalam buayan mimpi. Suara bising dan nyaring menyeretku kembali ke dunia nyata. Dengan sekali hentak, mesin terkutuk yang dinamakan alarm itu berhenti. Kulihat beberapa garis-garis sinar matahari menembus masuk dari tirai jendela kamarku. Sudah pagi rupanya. Rasa malas menjalar ke seluruh tubuh. Kuturunkan kakiku ke lantai, mencoba berdiri meskipun belum sepenuhnya sadar. Mataku masih menyipit seraya melihat ke sekeliling. Aku berjalan menghampiri jendela di mana sinar matahari itu menembus tirai. Panas sekali hari ini. Aku melirik ke jam dinding. Jarum pendeknya bertanggar di angka 8. Aku bangun kesiangan. Kututup jendela kamar dan mencoba merapihkan ranjangku. Tok-tok. Kurasa pintu kamarku diketuk seseorang. Shera? Itu suara ibu. Sher, bangun. Ada teman kamu datang ke rumah. Kurai ganggang pintu dan membukanya. Kepalaku sedikit menyembul keluar. Siapa, Bu? Laki-laki. Katanya dia teman sekelas kamu. Mau ngobrol sebentar. Kamu samperin deh. Jangan lupa cuci muka dulu. Kalau mau jalan, jangan pulang larut malam. Ibu sama ayah akan lembur hari ini di kantor. Setelah itu, ibu berlalu ke dapur. Aku menutup pintu kamar sedikit kencang. Tidak mungkin itu Putra atau Alfian, karena ibu sudah mengenal mereka dan hafal betul wajah mereka. Aku pun segera membasuh wajah asal dan sikat gigi sekenanya. Junet, aku terkejut kecil melihat tamu yang datang ke rumahku. Aku menghampirinya dan duduk berhadapan dengannya. Tahu dari mana rumah gue? Lo lupa, kita pernah sekelompok pelajaran kewirausahaan dan kumpulnya di rumah lo. Ya, gue masih inget lah. Aku baru inget sekarang. Mengapa sekarang aku menjadi pelupa? Terus, ngapain lo kesini? Gue mau ngaku sama lo, sekalian minta maaf. Gue pernah nguping pembicaraan lo dan geng lo di gudang belakang sekolah. Terus gue laporan ke guru BK. Bukan bermaksud apa-apa. Gue cuma gak mau salah satu anak kelas gue terlibat masalah. Kata Junet tanpa bersalah. Tanganku mengepal. Tapi gara-gara lo, gue sama teman-teman gue udah nuduh Glenn. Karena gue pikir dia yang nguping. Aku berkata sedikit berteriak. Lain kali gak perlu sok peduli. Gak usah ikut campur. Junet menunduk. Maaf, begitu gue tahu kabar kematian Kayla dari grup kelas, gue langsung berpikir bahwa gue harus ngomong ini ke salah satu di antara kalian, biar kalian gak salah paham sama gue. Lo telat. Polisi, Glenn dan Bu Anita mau ke rumah lo nanti. Decakku sebal. Oh ya, kalau lo yang nguping, berarti lo yang menjatuhkan coklat berpita itu kan? Itu buat Kayla kan? Sejak kapan lo suka sama Kayla? Aku mencercanya lagi. Perlu lo tahu, gue gak suka sama Kayla. Coklat itu gue temuin di kolong meja Kayla saat gue ada piket kelas. Gue cari Kayla tapi gak ketemu. Ya gue iseng aja ke gudang belakang. Dan ternyata ada geng lo juga di sana. Gue gak enak ganggu pembicaraan kalian. Menguping sepertinya menjadi solusi yang baik. Sampai akhirnya gue gak sengaja nyenggol kardus dan lo teriak yang sukses buat gue panik. Tidak ada jawaban lain yang kulontarkan selain berohria. Junet berdiri dan merapikan jaketnya sebentar. Gue pulang dulu. Seperti yang lo bilang, gue harus ada di rumah sebelum polisi dan Bu Anita datang. Ya kan? Aku berdiri juga. Mengantar Junet ke daun pintu. Titip salam buat ibu lo. Junet memakai sepatunya. Kalau boleh gue kasih saran, sebaiknya lo jangan curiga sama gue. Curiga sekitar lo. Maksudnya? Junet melipat kedua tangannya di depan dada. Suku Hopi adalah suku yang terbukti ramalannya tentang masa depan. Mereka bilang tentang ular besi yang kita yakini sebagai kereta api sekarang, atau adanya tanah yang bersilang dengan batu, yang artinya sebuah jalan raya. Aku masih diam mendengarkan.
Jika Alfian adalah sang penggila sains, maka Junet adalah si penggila sejarah. Omongannya lebih bertele-tele dibandingkan Alfian. Tak ayal jika dia selalu terpilih menjadi ketua kelas karena pintar berbicara di depan orang lain. Aku berdecak. Kalau lo cuma mau nunjuk kebolehan ingatan tentang sejarah dan membuat gue terlihat bodoh, lebih baik lo pulang sekarang. Junet tersenyum. Suku Hopi mendiami Amerika Barat Daya, tepatnya di Arizona, bukan di Indonesia. Jadi seharusnya lo tahu harus curiga ke siapa. Junet kemudian pergi, benar-benar pergi. Sudah untung aku tidak mendengarkan pelajaran tentang sejarah di sekolah, tapi sepintar itu malah menjelaskan. Aku menutup pintu rumah, kembali masuk ke kamar karena gawaiku berbunyi. Ada panggilan masuk dan tertera nama Putra di sana. Aku agak gugup, entah sejak kapan. Kuberanikan diri untuk mengangkatnya. Halo? Ucapku memulai basa-basi percakapan. Share, gue ada di depan rumah lo. Buka pintu ya. Dan telepon itu terputus secara sepihak. Ada apa dengannya? Aku segera berjalan lagi menuju pintu depan. Sebelum itu, kulihat dulu dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Apa iya Putra hanya iseng? Tidak seperti biasanya. Aku juga tidak terlalu mengenali suara Putra di telepon tadi. Tunggu, aku ingat sekarang. Nomor telepon Putra adalah nomor ganda. Aku tidak yakin yang menelponku tadi benar-benar seorang Putra. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar saja. Jujur, aku takut sekarang. Apalagi ibu dan ayah akan pergi bekerja dan lembur hingga tengah malam. Itu artinya aku akan sendirian di rumah. Pintu kamarku terbuka. Share, ibu sama ayah ke kantor dulu ya. Tolong kamu keluar sebentar buat kunci pintu. Ibu menyembulkan kepalanya di daun pintu. Aku mengangguk. Kulihat ibu dan ayah sudah rapi dengan seragam kantornya. Setelah mereka berpamitan, aku langsung mengunci pintu depan rapat-rapat. Aku yakin si pemakai nomor Putra itu masih ada di sekitar rumah. Tak lama beberapa kemudian, terdengar suara mesin motor berhenti, sepertinya tepat di depan rumahku. Aku tidak berani melihat dari jendela. Aku takut jika tiba-tiba jendelaku dipecahkan dan aku ditarik paksa kemudian dibawa ke dalam semak-semak lalu dibunuh di sana. Seperti yang terjadi kebanyakan cerita. Aku meringkuk di atas sofa. Benar saja, pintu rumahku diketuk seseorang. Terus-menerus, kupegang sebuah sapu, memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Aku menjamin, sapu ini akan langsung mengenai kepala orang itu jika ia mau macam-macam denganku. Putra? Aku terkejut, tapi sedikit lega. Ternyata hayalan terlalu tinggi juga tidak baik untuk kejiwaanku. Aku memandangnya lekat. Dari atas sampai bawah kuperhatikan. Bukan apa-apa. Aku hanya takut yang ada di depanku ini hanya jelmaan atau apalah itu, bukan Putra yang sesungguhnya. Jangan dilihatin terus, gak seru kalau lo duluan yang naksir gue, jawab Putra sambil menaikkan alisnya. Ya ampun, sejak kapan dia besar rasa seperti itu? Aku mempersilahkannya masuk, namun hanya sampai ruang tamu saja. Putra juga tahu batasan, ia tahu orang tuaku sedang bekerja di jam-jam segini. Lo siap-siap. Gue mau ajak lo jalan hari ini. Oke, tunggu sebentar. Entah mengapa tiba-tiba jantungku berdesir. Aku segera mengambil handuk dan membersihkan diri. Ya, layaknya seorang gadis, aku mencoba memakai pakaian perempuan kali ini. Ya ampun, apa aku cocok memakai rok? Cukup lama, akhirnya aku selesai. Aku menghampiri Putra yang sedang duduk di ruang tamu. Celana jeans dan kaos putih sangat cocok dengan kulitnya. Topi hitam yang dipakai benar-benar membuatnya terlihat seperti seorang idola remaja. Ayo berangkat. Putra menarik tanganku. Segera kuhempaskan itu. Mau kemana sih? Ke sekolah. Mau ngapain? Ikut aja, nanti gue jelasin di jalan. Terbesit rasa kecewa di salah satu bagian tubuhku. Entah di mana itu. Di hati, mungkin. Memang terlalu berharap itu tidak baik. Aku pun mengangguk saja. Jarak dari rumahku ke sekolah terasa begitu jauh karena hampir setengah jam perjalanan kami hanya saling diam. Aku sempat tersentak dan refleks memeluk Putra dari belakang karena dia mengerem mendadak. Hah, kebiasaan buruk laki-laki. Dasar modus. Aku memukul pundak Putra dari belakang. Maaf, kita mau kemana sih? Mau ngapain ke sekolah? Disuruh Pak Reza. Gue dapat mandat buat jemput lo ke sana. Udah ya, jangan tanya lagi. Suara lo gak terlalu terdengar jelas. Akhirnya aku memilih diam.
Memang dalam situasi seperti ini, baik suaraku ataupun suara Putra tidak jelas karena kencangnya angin. Lagi pula, Putra juga memakai helm. Ting! Ponselku bergetar. Ada sebuah pesan yang tertera nama Pak Reza di sana. Shera, saya sudah menyuruh Putra untuk menjemput kamu ke sekolah. Alfian pun saya tugaskan menjemput Dewi. Rekan saya menemukan bukti yang akan dicocokkan ke kalian, juga ke Junet. Tapi untuk Glenn, sudah dicoba dan hasilnya negatif. Aku berdecak sebal. Ku balas pesan beliau. Jariku menari di atas layar gawai dengan cepat. Mengapa tidak memberitahu saya dulu, Pak? Tak perlu waktu lama, Pak Reza sudah membalas pesannya lagi. Saya rasa lebih baik kamu tidak tahu terlebih dahulu, Shera. Saya percayakan pada Putra karena ia masih memakai nomor ganda. Saya yang menyuruhnya untuk tidak mengganti nomor. Karena ketika saya mengirim pesan ke Putra untuk menjemput kamu, orang yang saya yakini sebagai pembunuh akan mengikuti kalian. Salah satu cara saya untuk memancing target. Berjanjilah, hanya kamu yang mengetahui ini agar kamu bersikap hati-hati, Shera. Saya akan segera menyusul ke sekolah setelah investigasi saya dengan Junet selesai. Karena menurut keterangan orang tuanya, Junet sedang ke rumah temannya sekarang dan dalam perjalanan pulang. Aku tahu, Junet masih belum pulang sehabis dari rumahku tadi. Sejenak, aku menengok ke belakang. Tidak tampak hal-hal yang mencurigakan. Apa yang dikatakan Pak Reza benar. Mungkin saja yang menelponku di awal bukanlah Putra. Karena orang cuek dan dingin seperti Putra tidak terbiasa mengabari terlebih dahulu jika ada keperluan dan langsung bertindak. Dia tidak suka hal yang bertele-tele. Sesaat setelah sampai, aku menyadari keadaan sekolah tidak ada yang berubah meski dihiasi garis kuning dari kepolisian. Hanya saja penjagaannya cukup ketat. Bagaimana kita bisa memasuki sekolah tanpa diketahui polisi-polisi itu? Apa perlu mengendap-endap? Putra menggeleng. Ia melepas helmnya. Anggap saja kita tamu undangan di sini. Pak Reza yang menyuruh kita ke sini. Apa mungkin polisi itu masih bisa menghalangi kita jika inspekturnya sendiri sudah membolehkan? Aku tertegun. Kuikuti saja langkah Putra selanjutnya. Tak lupa selalu bersikap waspada kalau aku merasa ada yang membuntuti. Tapi sepertinya Putra menyadari sikap waspadaku yang mungkin terlalu berlebihan. Ia mendekatkan diri dan merangkul pundakku. Ya ampun, aku hampir kehabisan napas karena terlalu gugup. Tapi dengan entengnya ia berkata sambil tersenyum. Tenang aja, gue jagain lo kok. Rasanya hampir mati. Kurasa sistem imunku lemah hingga akhirnya aku terjangkit virus merah muda sekarang. Segera kuhilangkan rasa itu dan terus berjalan masuk. Beberapa polisi yang melihat ke arah kami sempat heran, tapi sepertinya mereka sudah mendapat informasi dari Pak Reza mengenai kedatangan kami. Aku dan Putra dibawa ke ruang BK. Sudah ada Alfian, Dewi, Bu Anita, Pak Adam, kepala sekolah, dan satu anggota polisi yang aku yakini sebagai rekan Pak Reza. Melihat orang sebanyak itu dalam suatu ruangan membuat Putra sontak melepaskan rangkulannya. Putra dan Shera, tanya anggota polisi itu ketika aku sudah duduk di sofa. Kami berdua, aku dan Putra hanya mengangguk kaku. Sudah terkumpul semua, akan saya jelaskan sekarang. Tapi saya rasa kalian sudah tahu kenapa kalian mendapat perintah dari Inspektur Reza ke sini. Ia memandang kami bergantian. Saya mempunyai bukti dari si pembunuh yang ditemukan di lantai toilet berupa jejak sepatu. Yang ingin saya cocokkan ke kalian semua adalah ukurannya. Jejak ini ditemukan di ujung toilet yang tidak jauh dari posisi mayat Sonata ditemukan. Aku masih diam mendengarkan, sesekali melihat ekspresi Pak Adam dan kepala sekolah yang terlihat lesu. Seperti yang kalian tahu, toilet lama itu hampir tidak pernah terjamah oleh orang lain termasuk petugas kebersihan. Alasan kotor, bau, dan licin mungkin bisa jadi penyebab 3 siswi tewas di sana. Tapi pada korban terakhir yang bernama Sonata, membuktikan bahwa semuanya adalah rekayasa pembunuhan. Mungkin pada 2 korban pertama, pembunuh itu bisa memalsukan perbuatannya dengan rapi. Hampir 2 minggu perbuatannya tidak terungkap jelas. Pada saat pertama kali saya datang ke sini, saya heran. Apabila hanya karena terjatuh lalu meninggal, rasanya tidak masuk akal, karena Sonata hanya sedikit mengeluarkan darah, sangat berbeda dengan 2 korban sebelumnya. Padahal seharusnya jika terjadi gegar otak yang membuat korban tewas dalam waktu cepat adalah pendarahan. Pembunuh ini lupa akan hal itu, dan seolah-olah ia sedang diburu dengan waktu. Mungkin itu yang membuat si pembunuh lebih memilih waktu yang singkat untuk membunuh Sonata dengan mencekiknya. Tapi Sonata melawan dan orang itu mencengkram tangannya. Itulah mengapa ada bekas cengkraman di pergelangan tangan Sonata. Saya menganalisis
Ketika si pembunuh meletakkan posisi mayat Sonata, ia tidak menyadari sepatunya menginjak genangan air kotor di lantai toilet dan pergi begitu saja tanpa mengetahui jejak sepatunya meninggalkan bekas. Sekali lagi saya tegaskan, ini masuk akal, karena toilet lama benar-benar kotor dan wajar apabila dia tidak menyadari itu. Saya sudah mewawancarai semua warga sekolah yang terlibat. Ia bangun dari duduknya dan mengambil sebuah kertas dengan ciplakan lumpur. Mungkin ini adalah ciplakan jejak sepatu si pembunuh dari air kotor yang kami tebalkan dengan lumpur agar lebih terlihat. Ini tidak asli, karena data real disimpan secara rahasia oleh polisi agar tidak terjadi manipulasi. Tapi tenang, ukurannya asli. Kami sudah memperkirakan ukurannya adalah 39. Glenn sudah mencoba, tapi jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran sepatu yang terbilang kecil. Kalian bisa mencobanya satu persatu. Tapi sebelum itu saya minta kalian lakukan ini. Rekan Pak Reza yang belum memperkenalkan namanya itu menyuruh kami untuk merendam kaki kami pada wadah berisi air berwarna yang ia simpan di bawah meja dari tadi. Kemudian ia memberikan selembar map coklat masing-masing kepada kami dan menyuruh kami untuk menginjak map itu setelah selesai mencelupkan kaki di air. Kemudian ia memerintahkan kami untuk menulis nama kami masing-masing di map coklat itu. Setelah itu, kami mencoba mencocokkan kaki. Bu Anita, kepala sekolah dan Pak Adam tidak sama. Kaki mereka terlalu besar. Banyak di antara kami yang hampir sama dengan ukuran kaki itu, karena memang ukurannya familiar dengan anak remaja di usia kami. Bahkan Putra dan Alfian ukurannya sama persis. Pak, maaf, jika mengandalkan ukuran sepatu, semua murid di SMU ini berpeluang untuk menjadi pembunuh. Ukuran sepatu ini memang untuk remaja seusia kami. Aku tidak bisa lagi menahan argumenku. Apalagi ketika rekan Pak Reza itu memandang intens ke arah Putra dan Alfian. Entah mengapa aku hanya tidak suka jika temanku yang dicurigai dengan tuduhan yang gila. Tiba-tiba rekan Pak Reza itu menjentikkan jarinya. Tepat sekali. Sudah ada petunjuk bahwa pembunuhnya adalah anak seusia kalian. Kemarin semua guru sudah mencocokkan jejak ini dan hasilnya selalu negatif karena jari kaki mereka terlalu besar. Kalau begitu, bagaimana dengan semua murid di sini? Apa mereka sudah mencocokkan satu persatu? Mustahil kan? Terlalu banyak. Inspektur kepolisian itu tertawa kecil. Analisis kamu bagus, tapi kami para polisi tidak bodoh. Yang kami periksa hanya murid yang mendapat izin dispensasi hari itu. Karena menurut data forensik, Sonata tewas pada jam pelajaran sedang berlangsung. Itu berarti yang patut dicurigai adalah yang keluar kelas pada jam itu. Semua nama yang dispensasi sudah tercatat, bukan? Aku terdiam. Memang benar, peraturan sekolah ini cukup ketat dalam mengawasi murid yang bolos jam pelajaran, sehingga hanya dengan surat dispensasi kami boleh keluar kelas. Itu pun jika benar-benar mendesak. Oh iya, berikan map coklat itu ke saya masing-masing. Kami memberikan ciplakan telapak kaki kami yang membekas di map coklat itu. Aku tidak mengerti mengapa kami harus melakukannya. Untuk sementara ini, saya akan mencurigai kalian berdua. Polisi itu memandang Putra dan Alfian. Kalian adalah murid terdispensasi yang pertama kali saya periksa. Jika memang semua ukuran kaki sama, maka hasil pemeriksaan pornasi ini yang akan membuktikan. Aku menyenggol lengan Alfian, sedikit berbisik kepadanya. Pornasi itu apa? Pornasi itu rotasi alami yang dibentuk oleh kaki. Biasanya diperhatikan oleh para pelari dalam memilih sepatu. Jawab Alfian tanpa berbisik. Sial, ketahuan sekali jika aku bodoh. Si penggila sains ini memang ingin mencari masalah denganku. Benar, pornasi identik dengan telapak kaki yang tugasnya menopang berat badan tubuh secara keseluruhan, terutama saat sedang dalam posisi berdiri. Dalam jejak itu dapat diketahui pornasi kaki si pembunuh. Tapi akan kami beritahu setelah pemeriksaan selesai, mungkin sekitar 3 hari lagi, sahut rekan Pak Reza. Kami semua hanya mengangguk. Pak, apa ini semua ada hubungannya dengan sejarah SMU 10 yang telah lampau? Pak Kepala Sekolah tiba-tiba bertanya. Wajah lesunya menunjukkan sirat kekhawatiran. Aku teringat lagi, ketika aku dan Putra bersembunyi, tanpa sengaja aku mendengar pembicaraan antara Kepala Sekolah dengan Pak Adam mengenai sejarah lalu SMU yang dirahasiakan. Aku penasaran sekarang. Tidak ada, Pak. Sejarah SMU yang dulunya pernah menjadi tempat sesembahan atau apapun itu sama sekali tidak berhubungan. Semuanya bisa dijelaskan secara teoritis, bukan hal-hal mistis seperti itu. Bapak tenang saja. Rekan Pak Reza tersenyum.
Oke, itu berarti kecurigaanku pada kepala sekolah terpatahkan. Sekarang kecurigaan itu justru muncul oleh orang-orang di sekitarku, termasuk member Five Holmes, terutama Putra dan Alfian yang dicurigai polisi. Kemudian, rekan Pak Reza menyudahi pertemuan ini. Kami semua diperbolehkan melanjutkan aktivitas masing-masing dan tetap dilarang mengunjungi sekolah sampai hasil penyelidikan benar-benar rampung. Awalnya aku ingin bercerita tentang keanehan telepon tadi kepada member Five Holmes, tetapi Alfian ada bimbingan belajar yang tidak boleh ditinggal. Dewi ada latihan dance yang dalam beberapa hari akan mengikuti perlombaan, jadi tidak bisa ditinggal juga. Seakan tahu kegelisahanku, Putra mengajakku untuk makan terlebih dahulu di sebuah tempat makan. Di sana ia sudah memasang senyumnya, senyuman maut jika aku memandangnya terlalu lama. Cerita sekarang. Gue lihat lo dari tadi gelisah, ucapnya lembut. Sangat berbeda jika aku ingat ketika ia marah di rumah Alfian saat itu. Gue cuma takut kalau lo jadi terduganya. Aku sungguh jujur kali ini. Sesuatu dalam hatiku menolak untuk memikirkan bahwa Putra salah satu terduga bersalah hanya karena ukuran kakinya dan jejak itu sama. Lo yakin gak kalau gue melakukan itu? Aku menggeleng pelan. Kalau begitu percaya sama gue, oke? Aku mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, sebelum lo jemput gue tadi, lo nelpon gue dulu kan? Tanyaku yang mulai memancing ke arah kejadian itu. Putra menggeleng. Begitu dapat pesan dari Pak Reza buat jemput lo, gue langsung ke rumah lo. Karena gue pikir Pak Reza udah kasih tahu lo sebelumnya. Emang kenapa? Gue tadi dapat telepon dari lo, tapi gue baru ingat kalau nomor lo itu masih nomor ganda. Gue takut, Put. Putra mengeluarkan gawainya. Ia sepertinya mengecek pesan di sana. Ia menoleh ke arahku. Entahlah, ekspresinya sangat panik. Ia memperhatikan sebuah foto yang dikirim oleh nomor tidak dikenal. Sontak aku menutup mulut. Aku terkejut. Itu fotoku, sedang tidur di kamar, dengan seseorang berbaju serba hitam dan masker tertutup di wajahnya. Ia memotret dirinya sedang menodongkan pisau yang ditunjukkan ke leherku. Ya ampun, aku lupa. Tadi pagi jendelaku baru saja kututup, padahal seharusnya sudah tertutup dari malamnya. Ternyata ada orang jahat yang masuk. Tapi herannya aku tidak apa-apa ketika bangun. Apa orang itu hanya ingin mengancam? Dari siapa, Put? Tanyaku panik. Dari nomor gue sendiri. Gue mohon sekarang, Syara, jangan jauh-jauh dari gue, atau lo akan jadi korban selanjutnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Saya akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.